Assalamualaikum warahmatullah. 500 tahun yang lalu di Aceh sudah ada pahlawan wanita yang gagah berani demi mempertahankan harkat dan martabat tanah kelahirannya dari tangan penjajah. Dia adalah Pocut Merah Melinggo, pahlawan wanita dari kerajaan Samalanga. Bagaimana heroik kisah perjuangannya di tanah Samalanga sungguh membuat gempar tanah Eropa. Channel Berbagi Info merupakan salah satu channel yang membagikan berbagai kisah legenda sejarah Asia Tenggara. Sebelum kita memulainya, alangkah baiknya jika mensubscribe, like, share channel Berbagi Info ini agar sobat mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami nantinya. Menjadi pemimpin bukan hal baru bagi perempuan Aceh. Pada saat Belanda hendak memasuki Samalanga, seorang pemimpin wanita pewaris kerajaan Samalanga bernama Pocut Melinggo yang masih remaja belia telah berhasil mempertahankan wilayahnya. Ia bertindak tegas kepada setiap pria yang mangkir dari kewajiban perang. Pocut Melinggo termasuk dalam deretan wanita pejuang seperti Cut Nyadin, Laksamana Kumala Hayati, Cut Nyak Mutia, dan Tengku Fakinah. Wanita yang juga dipanggil dengan Pocut Melinggo ini dengan gagah berani telah mempertahankan Samalanga dari serangan Belanda selama beberapa tahun. Bahkan seorang jenderal Belanda harus kehilangan satu matanya ketika berusaha merebut Samalanga. Jenderal Van der Heyden yang menjadi korban kegagahan pasukan Pocut Melinggo. Mata kirinya tertembak pejuang Samalanga yang dipimpin seorang remaja putri, Pocut Melinggo. Keberanian Pocut Melinggo ditulis oleh seorang kapten Belanda yang bernama Skoopmacher bahwa Pocut Melinggo sangat benci Belanda sampai-sampai ia memerintahkan semua rakyatnya berperang sekalipun meninggalkan sawah dan ladang. Bila mangkir mereka dihukum berat. Pengaruh perempuan muda ini tidak hanya di Samalanga. Ia sering mengirim bantuan dana, keperluan logistik dan senjata ke Aceh Besar, membantu pasukan Aceh. Samalanga bisa memberikan kontribusi finansial yang besar bagi pejuang Aceh karena perdagangan ekspor Samalanga berkembang baik. Saudara mutua, Skoopmacher melanjutkan bahwa pada tahun 1876 Belanda berusaha keras agar Samalanga mengakui pemerintah Belanda, tetapi dijawab Samalanga dengan menembaki kapal-kapal Belanda, bahkan bila perlu merompaknya. Pada tahun yang sama, Gubernur Belanda Kolonel Karel van der Heyden merencanakan serangan ke Samalanga dengan menyiapkan 3 batalion dan semua kapal perang Belanda seperti Matelan Kuis, Amboina, Itade van Antwerpen, Banda, Borneo, Sambas, Palembang, Waterkis, Semarang, dan Sumatera. Pasukan darat dipimpin Van der Heckelspees. Ketiga pasukan Belanda mendarat. Pasukan Aceh telah siap menanti kedatangan mereka di Kiran dan Kuala Tambora. Di sebuah hutan yang telah dipasangi ranjau, 1 batalion pasukan Belanda dibantai dengan mudah hanya oleh 40 pejuang Aceh. Tak lama kemudian bala bantuan Belanda datang dan pasukan Aceh mundur sambil mengumpulkan tenaga.
Tunong. Di kawasan ini perang sengit kemudian terjadi. Pasukan Belanda amat tertekan dan banyak yang lari lintang pukang sambil membuang senjata begitu saja. Kejadian ini tidak lepas dan peran seorang ulama setempat yang bernama Haji Ahmad. Diceritakan bahwa salah seorang pemimpin pejuang Aceh, Haji Ahmad, yang berbadan tinggi, besar dan tegap, melompat dan menyerang Letnan Ajudan Richelieu dan memancung kepalanya. Haji Ahmad ditahan Belanda, sementara Pocut Melinggo berusaha membebaskannya dengan cara berunding dengan Belanda. Namun ulama Aceh itu tidak bisa diselamatkan dan menjadi salah satu syahid dalam serangan pertama Belanda ke Samalanga itu. Sahabat berbagi info, berhasil mempertahankan Samalanga dan serangan Belanda pertama. Pasukan Pocut Melinggo kembali memperkuat benteng Bate Ili yang terletak di sebuah bukit tak jauh dan Samalanga. Dalam serangan berikutnya, Kolonel Van der Heyden menyusun serangan untuk menaklukkan benteng Samalanga yang telah dipasang ranjau dan kawat dan berbagai perangkap lainnya. 3 batalion pasukan darat dan marinir telah disiapkan di bawah kendali Kapten Kaufman. Pasukan ini dibekali dengan pelontar meriam dan 900 buah meriam. Penyerangan Belanda ke Samalanga kali ini harus dibayar mahal karena Kolonel Van der Heyden tertembak mata sebelah kirinya, sehingga diberi gelar Jenderal Mata Satu oleh orang Aceh. Saudara Mutua, selain itu, beberapa pemimpin pasukan Belanda seperti Mayor Dom Selar dan Letnan Kolonel Maijar dan ratusan prajurit Belanda terluka parah. Bagi Belanda, penyerangan mereka ke wilayah yang dipimpin Pocut Melinggo ini merupakan penyerangan yang menyeramkan dalam ingatan prajurit Belanda. Belanda beberapa kali menyerang Samalanga mulai 1 Agustus 1877 dan berakhir pada tanggal 17 September di meja perundingan. Ketiga kakak Pocut Melinggo yang bernama Tuku Cik Bugis tiba dan misinya ke luar negeri membeli senjata. Hasil dan perundingan yang diselenggarakan di markas Belanda itu adalah Belanda diperbolehkan menaikkan benderanya di Samalanga, tetapi tidak berkuasa atas wilayah itu. Sementara kegiatan perdagangan ekspor-impor Samalanga tetap berjalan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, termasuk Belanda, dan benteng Bate Ili tidak boleh diganggu gugat, tetap berdaulat dan bebas mengibarkan bendera di puncak bukit tersebut. Kemenangan tetap di pihak Samalanga. Belanda belum puas dengan hasil perjanjian tersebut dan berusaha merebut Samalanga. Pada tanggal 30 Juni 1880, sebanyak 65 prajurit yang dipimpin Letnan Van Holtman secara diam-diam memasuki kampung, dan sesampai di Cot Merak mereka dikepung penduduk setempat dan pertempuran sengit pun terjadi. Prajurit Belanda itu terdesak dan lari menyelamatkan dirinya kembali kepada markas. Pihak Belanda tersinggung dengan peristiwa di Cot Merak. Akhirnya Van Heyden melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama. Ia mengirim satu ekspedisi yang terdiri dari 32 pegawai dan 1.200 prajurit dengan alat tempur lengkap di bawah pimpinan Mayor Silau dan Mayor Van Steenfeld. Turut bersama pasukan Belanda itu adalah Panglima Tibang, bekas seorang kepercayaan Sultan, dan Tengku Nyak Leman sebagai juru bahasa dan penunjuk jalan. Pada tanggal 14 Juli, kapal yang dibawa pasukan Belanda merapat di Kuala Samalanga. Belanda mengundang Tengku Cik Bugis, Pocut Melinggo, Tengku Bentara, Cut keponakan Pocut Melinggo, dan beberapa tokoh Samalanga. Namun mereka tidak sudi datang karena telah bersiap-siap menghadapi kedatangan Belanda di benteng Bate Ili. Sehari kemudian, tepatnya tanggal 15 Juli, Belanda menyerang Bate Ili. Pertempuran sengit terjadi. Pasukan Belanda tidak berhasil menembus pertahanan Bate Ili meskipun menyerang dan berbagai jurusan. Sebaliknya mereka dihujani tembakan pejuang Samalanga dengan peluru dan bambu-bambuan, dan prajurit Belanda pun banyak yang mati. Tidak hanya itu, pasukan induk Belanda pun diserang dengan kelewang dari belakang bukit.
Sukmacher mencatat Belanda terus maju dan menyerang, tetapi setiap kali maju mereka terpaksa mundur meskipun bersenjata lengkap. Perang berlangsung beberapa hari. Dalam suatu serangan, Tengku Syek Bugis juga turun tangan yang menyebabkan pasukan Belanda lari lintang pukang. Karena peristiwa ini Belanda kemudian menangkap Tengku Syek Bugis namun tetap menyerang Samalanga. Karena setiap serangan selalu dapat dipatahkan pejuang Samalanga, Belanda akhirnya menghentikan penyerangannya ke Samalanga. Saudara Mutua, Pocut Mulinggo kemudian menemui Van der Heyden yang membawa Tengku Syek Bugis dan Banda Aceh. Mereka kemudian dibebaskan tanpa syarat apapun. Lagi dengan 900 prajurit bersenjata lengkap. Untuk kali ketiga Van der Heyden memimpin serangan ke Samalanga, namun usahanya gagal total. Penasaran dengan usahanya yang selalu gagal, akhirnya pada tahun 1904 Van der Heyden mengerahkan pasukan meriam. Usaha kali ini mengakhiri perlawanan pejuang Samalanga selama lebih kurang 30 tahun melawan Belanda. Lamanya Samalanga bertahan dan serangan Belanda tidak terlepas dari peran kepemimpinan Pocut Mulinggo yang pantang menyerah dan selalu memompa semangat juang rakyatnya dengan tetap bersandar kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang beriman kepadanya. Sekian dan terima kasih.